Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanti Kadir, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Amsalul Quran yang dosen pembimbing Ustadz Muhammad Yunan STHI MTHI. Untuk mengapresiasikan waktu, di sini kami akan memaparkan materi kami, yaitu perumpamaan kehidupan dunia dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 45, yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fa akhbata bihi tabatul ardi fa asbaha hashiman tasruhu wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadiran. Yang artinya, dan berilah perumpamaan kepada mereka, yaitu manusia, bahwa kehidupan dunia itu bagaikan air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Quran surah Al-Kahfi ayat 45. Nah, di sini ayat ini memberikan perumpamaan tentang kenisbian kehidupan dunia yang dilukiskan laksana air hujan yang turun dan menghidupkan pepohonan dan indahnya, tetapi kemudian dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama berangsur-angsur mengalami kekeringan dan daun-daunnya kemudian berguguran. Layaknya air hujan dengan tumbuh-tumbuhan yang mengalami proses sedemikian rupa tersebut. Kehidupan duniawi yang jadi sangat indah dan menyenangkan ini pada saatnya nanti dipastikan berakhir dalam waktu yang relatif singkat. Dan kita masuk ke tafsiran ayatnya. Adapun yang dimaksud dengan hayat di dunia berarti masa wujud, daya tarik dan kehidupan duniawi, dan dapat diartikan masa yang dilalui setiap orang serta kenikmatan maksimal yang dapat diraihnya. Para ahli juga menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kehidupan dunia dengan air, karena air tidak menetap pada satu tempat atau keadaan. Demikian juga dengan kehidupan dunia yang selalu dinamis dan berubah seiring bergulirnya waktu. Penggalangan air ini begitu banyak air yang diturunkan dari langit dan juga menunjukkan bahwa air merupakan penyebab kering keronton disebabkan oleh diturunkan dari langit, dan juga menunjukkan bahwa air merupakan penyebab yang paling dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan kita masuk kepada penjelasan tentang kalimat-kalimat yang asing. Yang bagian A yaitu hayat. Kata ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 76 kali dan 114 kali dalam bentuk yang lain. Secara etimologis, akar dari kata haya adalah haya memiliki dua makna. Pertama yang bermakna kehidupan, lawan dari kematian, seperti ungkapan hayat al-insan yaitu dan hayat al-nabati, kehidupan nabati. Dan yang bagian B al-ma'un. Al-Quran menyebut istilah ma dalam bentuk nakiro dan al-ma dalam bentuk ma'rifah yang berarti air sebanyak 59 kali. Yang ke C itu Hashim. Kata Hashim terambil dari akar kata yang terdiri dari 3 huruf Hashim mim. Kata ini di dalam Al-Quran hanya berulang 2 kali dalam Quran surah Al-Kahfi dan surah Al-Qamar 31. Kita masuk ke korelasi ayat dengan ayat sebelumnya. Baik,
Di sini korelasinya. Pada ayat sebelumnya, Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat orang kafir. Dan pada ayat ini, Al-Quran memberikan sebuah perumpamaan hidup yang mereka jalani di dunia. Dan pada ayat selanjutnya menjelaskan tentang perhiasan dunia yang mereka bangga-banggakan. Sebenarnya hanya bersifat sementara dan berbahaya. Kita masuk ke makna perumpamaan. Perumpamaan adalah asli dari kata umpama yang diawali per dan diakhiri dengan ans. Perumpamaan yaitu yang menjadi contoh, yaitu persamaan, perbandingan dengan yang lain. Bila kita kaji secara seksama, amsal atau perumpamaan Al-Quran yang mengandung penyerupaan yaitu tasbih sesuatu dengan hal serupa lainnya dan penyamaan antara keduanya dalam hukum, maka amsal tersebut mencapai jumlah lebih dari 40. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan dalam kitabnya, Ia telah membuat sejumlah amsal sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 21, yang artinya, dan perumpamaan ini dibuatnya untuk manusia supaya mereka berpikir. Dan dalam surah Al-Ankabut ayat 43 artinya, dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Kita masuk ke petunjuk perumpamaan. Yang bagian A, masal, yaitu yang diumpamakan. Ayat di atas termasuk dalam kategori masal sari, sebab dalam ayat itu disebut lafaz masal secara tegas dan tidak memerlukan analisis cukup lama. Bagian B, yang masal di, yaitu perumpamaan dengan. Ada beberapa pendapat dalam pendapat masal di dalam ayat ini. Yang kecil itu adapun adat tamsil pada masal ini adalah huruf kaf. Sedangkan kata masal yang tidak disebutkan sebelum masal bukan merupakan adat tamsil. Sebab adat tamsil tidak masuk kecuali kepada memasal saja, sehingga kalau ada kata masal yang disebutkan sebelum masal maka ia tidak termasuk dalam jajaran adat tamsil. Dan kita masuk ke kesimpulan. Baik, tujuan dari ayat-ayat perumpamaan kehidupan dunia yang tercantum dalam Al-Quran bertujuan untuk mengajak manusia baik yang beriman, kafir maupun fasik, untuk segera menyadari bahwa tujuan akhir dari hidup dalam kehidupan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun faedah mempelajari Al-Quran yang terpenting adalah mendorong manusia untuk melakukan amal ibadah dan mencegahnya melakukan hal-hal yang dibenci oleh agama, serta manusia dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran dengan mengambil hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk demi mendapatkan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Baik, saya kira sampai di sini pemaparan dari materi kami. Saya pamit undur diri. Dan di sini saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.